Kami seakan-akan hanya dimanfaatkan di setiap momentum milunya saja, dengan berbagai janjinya. Tetapi ketika sudah duduk di kursi-kursi yang enak ini, bapak-bapak, ibu sekalian yang duduk di parlemen seakan-akan melupakan kami sebagai bagian daripada rakyat yang seharusnya diwakilkan setiap pertemuan rapatnya. Maka kemudian di dalam forum ini, saya berharap Bapak Sufmi Dasko, Bapak Saan Mustafa, Bapak Cucun, rekan-rekan media dan seluruh mahasiswa yang hadir di sini, saya ingin ada pembentukan tim investigasi yang independen untuk mengusut tuntas berbagai kekerasan yang terjadi berlangsung sepanjang bulan Agustus ini. Juga dengan dugaan makar yang keluar dari mulut Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kami ingin investigasi ini mengusut tuntas semuanya, sehingga kemudian apa yang disampaikan Bapak Presiden dapat dibuktikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Agus Setiawan, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia. Sebelumnya, perkenankan saya memberikan sebuah penafian bahwa hadirnya kami hari ini, baik dari BEM ataupun OKP yang ada di Indonesia, itu adalah bentuk kecintaan kami atas berbagai kondisi bangsa hari ini. Sebetulnya, tadi malam, saya sempat mengambil momen refleksi sendiri, karena saya sangat amat sedih melihat dinamika bangsa hari ini yang seakan-akan kok rasa-rasanya malah merugikan kita sebagai bagian daripada warga negaranya. Maka dari itu saya membuat satu catatan refleksi Indonesia hari ini dengan satu tajuk, menyelamatkan demokrasi, menegakkan supremasi sipil. Kalau kita ingat beberapa waktu belakangan, terutama sepanjang bulan Agustus, terjadi krisis multidimensi yang mencakup aspek demokrasi, legislasi, sosial ekonomi, hingga sektor keamanan. Kita bisa lihat aksi demonstrasi terjadi di berbagai titik. Dan kami pun dari golongan mahasiswa sempat turun ke jalanan, terutama ketika kami mendapatkan kabar bahwa seorang kawan kami yang mendapatkan represivitas daripada aparat penegak hukum. Kala itu, Afgan Kurniawan menjadi korban meninggalnya dari aparat penegak hukum yang seakan-akan sengaja. Dan inilah yang memantik rasa kemanusiaan kami untuk berhadir di jalanan, pun juga hadirnya kami hari ini. Lambat laun muncul statement dari Bapak Presiden Prabowo Subianto bahwa ada dugaan makar dari berbagai aksi yang barangkali terprovokasi oleh sebagian oknum. Dan inilah yang kemudian menghambat kami, jujur saja menghambat kami untuk turun ke jalanan lagi. Karena kami khawatir bahwa gerakan kami hari ini justru ditunggangi oleh sebagian oknum ini. Tapi di sisi lain saya berefleksi, tidak bisa terus-terusan seperti itu. Maka kemudian di dalam forum ini, saya berharap Bapak Sufmi Dasko, Bapak Saan Mustafa, Bapak Cucun, rekan-rekan media dan seluruh mahasiswa yang hadir di sini, saya ingin ada pembentukan tim investigasi yang independen untuk mengusut tuntas berbagai kekerasan yang terjadi berlangsung sepanjang bulan Agustus ini. Juga dengan dugaan makar yang keluar dari mulut Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kami ingin investigasi ini mengusut tuntas semuanya, sehingga kemudian apa yang disampaikan Bapak Presiden dapat dibuktikan.
Karena kami dari gerakan merasa dirugikan dengan statement tersebut, yang kemudian menghalangi gerakan kami ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan permasalahan kami sebagai bagian daripada warga negara yang sebetulnya khawatir kira-kira kita ke depan itu kondisi ekonominya seperti apa ya. Di tengah masyarakat rentan, menderita, di PHK, ekonomi lesu, daya beli masyarakat menurun, kok bisa ada wakil rakyat yang justru kabarnya tunjangannya dinaikkan, dan ketika ada kabar tersebut terjadi simbolisasi joget-joget yang kemudian membuat hati kami sedih, Bapak-bapak sekalian. Kami seakan-akan hanya dimanfaatkan di setiap momen pemilunya saja dengan berbagai janjinya. Tetapi ketika sudah duduk di kursi-kursi yang enak ini, Bapak-bapak, Ibu sekalian yang duduk di parlemen seakan-akan melupakan kami sebagai bagian daripada rakyat yang seharusnya diwakilkan di setiap pertemuan rapatnya. Dan saya pribadi sebagai generasi yang nantinya akan menerus perjuangan ini, saya khawatir bahwa narasi-narasi Indonesia Emas 2045, narasi-narasi bahwa apa yang ada hari ini adalah untuk anak cucu kita, justru tidak akan tercapai ke depannya. Maka dari itu saya berharap agar kita ingat kembali amanat rakyat, mandat rakyat yang dibebankan di pundak-pundak kita sekalian, agar betul-betul bisa kita perjuangkan. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Tadi yang pertama, saya ingin ada tim investigasi independen untuk dibentuk sesegera mungkin, mengusut tuntas berbagai persoalan berkaitan dengan dugaan makar terutama. Sehingga kemudian kami bisa lebih lega bahwa gerakan kami hari ini ditunggangi oleh siapa, harus jelas dalangnya siapa. Dan yang kedua, kami berharap amanat yang dibebankan kepada pundak-pundak bapak-bapak sekalian itu betul-betul dijalankan untuk amanat rakyat. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, untuk Presiden Republik Indonesia, merevisi kebijakan fiskal pro rakyat. Yang kedua, audit menyeluruh BUMN yang merugi. Yang ketiga, moratorium kenaikan tarif listrik, air, dan BBM. Lalu untuk Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, pembatalan kenaikan tunjangan dan gaji anggota DPR, pengesahan RUU perampasan aset dan RUU pelindungan data pribadi, dan audit kinerja integritas seluruh anggota DPR. Berkaitan juga dengan hal yang tadi saya sampaikan sebelumnya. Jika kita bandingkan remunerasi anggota parlemen dari negara-negara tetangga dan Indonesia, take home pay yang bapak-bapak sekalian dapatkan kurang lebih berkisar sebanyak 8.000 US dollar. Jika dibandingkan dengan rata-rata upah minimum rakyat, itu rasionya 40 banding 1, Pak. Dan berdasarkan produktivitas legislasi, hanya ada 12 undang-undang yang tercipta dalam setahun. Jika kita komparasi dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, Singapura, dan Korea Selatan, Malaysia rasionya hanya 8 banding 1, Thailand 6 banding 1, Singapura 12 banding 1, Korea Selatan 4 banding 1. Bagaimana bisa negara berkembang yang rakyatnya begitu menderita ini, gaji DPR-nya 40 banding 1 rasionya? Saya rasa itu benar-benar harus digarisbawahi dan harus ditinjau ulang, Pak. Yang ketiga, yang selanjutnya, berdasarkan latar belakang saya di sektor transportasi dan logistik, saya menuntut untuk modernisasi logistik. Sebanyak 828 terminal logistik modern, yaitu 1 miliar per unit, sistem tracking digital untuk 100.000 truk nasional, cold storage network di 414 kabupaten atau kota, dan berikan subsidi transportasi publik, subsidi tarif 50% untuk 166 juta perjalanan per tahun, mengingat Indonesia dengan kapasitas penduduk yang begitu besar. Gratis transportasi untuk 8,28 juta keluarga miskin per tahun, dan program Kartu Jakartawan Nasional untuk 41,4 juta pengguna.
Mungkin sekiranya itu tuntutan yang ingin saya ajukan. Bahkan saya memohon untuk bapak-bapak sekalian selaku perwakilan saya dan teman-teman semua untuk dapat memperjuangkan hal tersebut. Karena ini berkaitan juga dengan integritas kita, Pak. Integritas bapak-bapak sekalian selaku Dewan Perwakilan Rakyat yang kami pilih sendiri dengan tangan kami ini. Indonesia 2045 mempunyai cita-cita Indonesia emas. Hal itu didasarkan oleh bonus demografi yang nantinya kita dapatkan di tahun tersebut. Saya harap kita semua dan bapak-bapak semua yang memiliki peran begitu krusial untuk membina generasi muda ini tidak menyia-nyiakan bonus demografi yang akan datang itu, Pak. Sekian dari saya, terima kasih.